Saya mengikuti ada satu sanggar Inatuni. Dia mewakili Maluku, kebudayaan Maluku di Jakarta. Kurang satu, artinya grup vokal nggak ada. Akhir 75, John Maitimo ini sudah punya, mulai mau masuk di membentuk satu grup. Terus kami berdua ngomong-ngomong, panggil dah teman-teman yang penyanyi-penyanyi solo yang dari Ambon. Itu ketemu di Keramat 5 di rumah Om John Titi Halawa. Waktu itu terbentuk baru 4-5 orang ya. Saya Agus Setapi, Fridi TPO ada, Runi Tomosoa, Lutfi Latukonsina, ya Hengki Latoya Malu. Noce sama Martin belum. Pertama kali di bawah bina John Titi Halawa. Tahun 76 terbentuklah vokal grup Inatuni sekitar bulan Juni tahun 76. Kebetulan mereka waktu itu tempat latihan rutin tuh di rumah om saya, Kapten Leo Patihahuan. Nah kebetulan saya di situ. Awal tahun 78 itu, nah saya bergabung. Waktu itu tahun 80 Om Indonesia mulai bergabung ya, saya mulai gabung sama Inatuni, dan saya berpikir waktu itu Inatuni itu vokal grupnya sangat besar ya, maksud pada zaman itu. Waktu saya ditelepon sama Hengki, sama Ateng ya, saat itu langsung saya terima, dan satu kebanggaan bagi saya untuk masuk Inatuni. Terus, kita sampai 5 suara, jadi ada alto bawah, ada alto tinggi, nanti ada yang memakai, kalau kita dalam chord ada C6, C13, yaitu Ada yang band, tapi ada juga kita muncul dengan Ada gitar, Awal semua gitar. Kita kemana-mana muncul dengan gitar. Satu mic untuk gitar, satu mic untuk suara. Om Robi juga gitu, satu mic untuk gitar, satu mic untuk suara gitu. Sitar satu itu toh, kita langsung kita gencot kemana-mana. Lima to hayando, lima to hayando mahu, sawat to hayando, sawat to hayando mahu. kita sengaja menggarap lagu-lagu yang sudah ada, lagu Maluku. Ya, kita memilih untuk arranger itu. Nah, jadi ada Hari Anggoman, ada Peter Peko 5, ada almarhum Jerry Suisha, ada beberapa dari kita sendiri, ada dari Inaturi sendiri ya. Tahun 81 itu maju dalam analog ya, karena sudah 28 itu sudah 24 track ya. Robilea, Saya, Agus Setapi, Martin sudah, sama Hengki. Hengki. Noce, ya Noce sudah ada. Orang yang cipta aja gua udah lupa kan. Pastor umur. Saya bisa tangkis bu. Saya bisa tagis bu. Kok mau melodi? Tahun 87 kita vakum beberapa lama, akhirnya nama Inatuni ini sudah ada yang pakai nama Inatuni. Ya sebenarnya sih nama itu kita sama-sama orang Maluku, kenapa saling tuntut? Akhirnya kita ganti jadi Kapata Singers. Nama Kapata bagus, artinya tuh berbahas pantun. Kalau di Maluku itu kalau lagi sedang adat sedang ini, nah itu mereka mulai pantun dulu, nggak boleh masuk sebelum berpantun. Nah itu yang disebut Kapata. Studionya Gilang Ramadan itu studio kantong. Jadi album itu keluar sudah pakai Kapata Singers. Kita sepakat lagi bikin aransemennya jangan beda jauh dari yang pertama. Jadi musisi-musisi yang terlibat tuh seperti Idang Nur Said, Iwang, pokoknya musisi Nur Said lah yang terlibat situ. Terus ada dibantu sama Gilang juga ya, Gilang Ramadan. Kita sengaja melibatkan Glenn Fredly supaya nuansa musik Maluku itu diangkat supaya lebih dikenal sama anak-anak muda pada saat itu. Tapi sedangkan Glenn Fredly belum rilis album sama sekali. Ya. Gitu. Karena kita sudah melihat bahwa kalau kita pakai Glenn ini tambah hidup ya.
dan tertarik untuk anak-anak muda, apalagi ditambah dengan rapper si Edi Timisela. Ya. Tadinya kita mau pertahankan nama itu, nama Kapata. Iya. Ya, karena itu bagus. Itu juga bersejarah. Karena dari beliau sampai mulai sekarang udah meninggal kan, kita mempertahankan nama itu. Tapi rupanya Pak Hengki ini ketemu dengan Bung Enteng Tanawal, dengan para ada musisi Ambon lagi, Ida Tuni terutama, dan Kapata dipakai untuk grup-grup di Maluku. Ada orang di Maluku pakai nama itu. Dan mereka mempunyai badan hukum, kita tidak. Martin usul nama Inatuni, Kapata, banyak yang sudah pakai. Berarti kita ekspos lagi lagu Kapata ini, jangan lagi pakai nama Kapata. Saya tanya sama Martin, ini lebih baik pakai Badonci ya daripada Kapata lagi. Udah deh, udah begini aja, mendingan kita pakai Badonci aja. Sama aja, personel lama dengan personel baru, nama oke, tapi Badonci juga punya arti. Artinya itu kita sukacita di dalam nyanyian dan musik dan tarian. Mari kita bergembira ya, jangan sampai terlalu sudah vakum, jangan sampai kita tidur terus. Mari kita bergembira, bikinlah lagu Badonci. Itu nama Badonci sendiri itu di kalangan orang Maluku sama orang Manado tahu. Kita fokus di Indonesia Timur. Kita sepakat. Badonci Project. Rencana ini mendadak setelah menerima berita dari Hengki bahwa kita akan diterima di RPM. Begitu didengar oleh RPM, mereka sangat tertarik. Kita bersyukur bahwa dengan adanya RPM ini bisa merilis kembali album kita yang lama. Mungkin teman-teman atau saudara di daerah-daerah khususnya Maluku bisa terinspirasi dan bagaimana cara kita bangkit. Jadi kalau sampai sekarang orang Ambon menurun dalam musik, waduh, saya nggak mau lah, harus eksis terus lah. Waktu dulu pertama kali tercetus itu Badonci untuk dengan lagu-lagu yang di rekaman, itu musik-musik itu yang sekarang dibutuhkan untuk saat ini gitu. Nah, jadi dengan kehadiran Badonci saat ini menjadi satu jalan terbuka untuk generasi yang lihat bahwa musik yang kayak begini yang harus dikembangkan gitu. Bukan dua, ombak. Jangan turun, rata. Kami belajar dari sisi sebagai pertama kita muncul Sanggar. Yang melatih kita untuk meningkatkan budaya. Iya. Soalnya kalau kita nggak tetap dengan bahasa Maluku, siapa lagi? Kami sebagai anak Maluku, ya, artinya yang Tuhan sudah berikan talenta sebagai suara-suara yang punya suara-suara yang baik, lalu punya lagu-lagu Maluku yang baik, kenapa kita nggak kumandangkan? Maksud dari kita sendiri, kalau kita nggak mempertahankan ya takutnya generasi sekarang dia putus terlalu jauh gitu. Jadi kita tetap harus nyanyi lagu-lagu Maluku. Kalau dilihat memang dia suka berusaha untuk ajak teman-teman, dan dia selalu mau menasihat yang lain. Nggak beda jauh sama Hengki ya. Orangnya slow aja, hidup mengalir gitu ya. Nah, dia mengalir apa adanya gitu. Dan jarang marah. Cuma ya kalau memang ada kesalahan ya paling diam gitu. Selalu minta pendapat. Dan memang anak ini dari dulu sudah terlalu penuh kasih. Sampai akhirnya dia bisa jadi seorang pendeta. Udah luar biasa. Prinsipnya cukup baik dalam kita pertemanan, cukup baik. Kalau mobil itu radiator, pendingin, ya. Jadi kalau teman-teman di dalam grup ada semua temperamen yang mulai tinggi, kalau latihan gitu, umpama ada satu orang fals, sudah, kamu nyanyi fals tuh nggak mau terima,
Tersinggung. mulai pasti tersinggung mulai itu. Sudah mulai naik tempernya mulai yang jadi penting itu Joni. Diam tapi kritis. Iya. Dia kritisnya kritis benar karena dia punya kemampuan. Emang dari dulu udah nyanyi. Diamond. Diamond sudah nyanyi. Dan ya mungkin nih kehidupannya di nyanyi, jadi sampai sekarang tetap dia nyanyi. Dan pernah jadi juara bintang radio Maluku sebenarnya. Dan pernah dikirim ke Jakarta. Berpotensi. Nah, dia bisa aranseir lagu-lagu, terutama rekaman tahun 93 kemarin. Iya. Nah, itu semua dia yang aranseir. Dia seorang pianis, dia seorang keyboard player yang bagus. Karena dia lebih mengerti musik. Nah, jadi dia maunya bagaimana kita kerjasama, ini mesti begini, musik begini, kita harus begini. Ada yang nggak mau mendahului sebagai bahwa dia mendahului kita gitu. Kalau kita latihan di Pak Leo Patiahua, itu saya lihat ini Martin ini main keyboard kok bagus dia. Orangnya rendah hati. Itu jadi lo latihan keyboard, kita bisa pakai keyboard aja. Ini era sudah maju pakai gitar-gitar terus, kasihan dong, gila kita mundur. Mas Nah itu udah maju, kita mundur nih.